Hai, selamat malam teman-teman. Oke, selamat datang lagi di Dikdok, Diskusi Karo Dokter, episode 137. Malam hari ini kita akan ngobrol sama dokter, namanya dokter Novianto. Ini udah ada, hai dok. Sebentar ya dok, sapa-sapa dulu. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa sih yang kalian denger seharian ini? Pasti sama deh, sama yang aku dengerin satu harian ini. Coldplay, bener nggak? Heboh banget karena udah ada tanggal pastinya dia konser di Jakarta. Jadi buat teman-teman yang pasti mau nonton, semangat untuk war tiketnya ya, untuk nonton Coldplay-nya. Semoga nanti kedapetan tiket yang diharapkan gitu ya. Dan yang nggak nonton atau nggak mau nonton, santai aja guys. Mungkin kita harus bersabar dalam 1 minggu ini. Mungkin akan kita selalu dengar nih persiapan-persiapan yang mau nonton Coldplay gitu. Oke deh. Nah, selain Coldplay ada lagi nih berita viral di minggu ini. Itu adalah salah satu penemuan mayat di Semarang. Aku tadi sempat baca juga katanya di jalan sempit gitu dan dicor dalam keadaan itu terbalik, jadi kepalanya di bawah kakinya di atas. Nah, tepat banget kita ngobrolinnya nanti malam ini, tepat sekali sama dokter Novianto. Kenapa? Karena dokter Novianto adalah spesialis forensik dan mediko legal. Nah, jadi kalau untuk judul malam hari ini otopsi untuk peradilan guys, makanya kita bikin itu. Oke, benar dicor kak. Iya, benar banget. Jadi ini aku penasaran banget kalau untuk hal kayak gitu nanti otopsinya gimana ya guys ya. Nanti kita tanya langsung. Oke, sebelum aku undang aku mau sapa-sapa dulu nih, ada Kak Surya, hai. Ada Kak Gunawan, ada Dokter Jaya, hai. Dokter Semara. Apa kabar dok? Oke, nah teman-teman by the way, hai, ini dokter Rizky juga udah ada, hai dok. Teman-teman by the way, ini tinggal 2 hari lagi, jadi kita hari Kamis akan tamat Instagram live maratonnya. Ya ampun, aku deg-degan. Jadi minta doanya semoga narasumbernya diberi kesehatan, aku diberi kesehatan, dan nanti kita selesai di hari Kamis dengan baik. Oke deh, kalau gitu udah gak sabar ya, aku langsung undang dokter Noviantonya. Bentar ya. Ya udah, hai Kanca. Kita lagi nunggu dokter Noviantonya. Oke, udah ada. Dokter Novianto, selamat malam. Ya, selamat malam Mbak Selamat Ivo. malam. Wah, hai. Nggak apa-apa tuh, ada halo. Ada si kecil. Oke. Iya, Dokter, lagi di rumah ya? Saya kira lagi di praktek, barunya masih praktek tadi. iya, ya, lagi di sesuatu tempat, Wah, nggak belum boleh di dikasih rumah tahu ini guys. Mbak. Kirain kalau dokter forensik itu harus banyak rahasianya ya dok. Nggak apa-apa sih dok, kalau nggak mau kasih tahu kita nggak apa-apa. Di kafe Dokter, Mbak, di kafe. oh di kafe. Dokter Novianto, salam kenal. Saya Ivo, selamat datang di Dikdok, Diskusi Karo Dokter. Jadi saya pertama-tama mau bilang makasih karena dokter mau menyempatkan sekali lagi. Pas banget sama topik yang tadi saya ajak, kita mau bahas yang lagi viral. Tapi mungkin nanti dokter Novianto bisa bahas itu secara benar dan mungkin menjawab rasa penasaran saya dan teman-teman dengan berita tersebut. Nah dokter, kita mau kenalan dulu nih sama dokter Novianto. Kan kayaknya dokter-dokter forensik itu terkenalnya kayaknya serem-serem ya dok, karena ketemu hal kayak gitu. Tapi kok kayaknya nih, saya kayaknya dokter lucu deh orangnya ya. Tapi coba deh kenalan dulu dok, siapa tahu bisa kasih lawakan satu. Silakan dokter. Ya, 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 saya Novianto, Mbak Ivo, salam kenal juga. Ya, suatu kebanggaan juga ya diundang dalam live IG Marathon ini ya, luar biasa Makasih sekali di programnya. dok. Lumayan lancar nih, kemarin juga sempat mengikuti juga. Ya, kalau ya serem enggak sih, cuman tempatnya aja biasanya kalau nyari dokter forensik itu eh, kebanyakan kantornya di kamar mayat sih, Mbak ya. Ya, Iya ya betul. walaupun nggak seru sebenarnya malah tempat yang paling sepi sebenarnya ya di antara rumah sakit tempat-tempat di rumah sakit yang lain gitu ya. Daripada IGD itu kan lebih serem itu ya. Daripada minta Iya, iya. tolong, mungkin bangsa lah. Tapi kalau yang tempat yang paling nyaman, paling sunyi gitu ya di kamar mayat ya. Oke, dok, prakteknya di mana sih dok? Saat ini domisilinya Ya, di daerah mana? ya saya di Solo, Mbak, Solo, Surakarta, tepatnya di Rumah Sakit Dr. Muarti sama Rumah Sakit UNS, Universitas 11 Maret. Oh, dari Solo juga toh. Oke.
Berarti ini tapi nggak dapat medoknya, cuman image lucu. Ini loh teman-teman dokter forensik loh ini, tapi nggak kelihatan serem ya, walaupun sering kantornya di satu tadi di ruang mayat, tapi nggak serem loh guys. Hati-hati nih. Oke, eh, Dokter Novi makasih ya udah kenalin sama kita. Jadi dok, kita kan mau bahas nih malam hari ini sebenarnya kemarin itu kita sempat ngobrol juga sama dokter forensik gitu ya. Teman basicnya doang. Nah kita tuh udah sempat tahu kalau ada autopsi untuk orang mati atau mayat mati sama autopsi untuk hidup. Nah itu tapi yang autopsi untuk hidupnya kemarin belum terlalu luas lah ya. Nah cuman mungkin kita ambil dulu judulnya malam hari ini autopsi untuk peradilan. Nah nanti dokter boleh jelasin. Sebelum ke sini dok, jawab dulu dong berita yang itu dok, penemuan mayat yang di Semarang itu untuk dokter di Solo ya. Apakah dokter tahu Jawa itu Tengah. infonya gimana? Dan saya penasaran itu gimana ya dok? Maksudnya itu kan kayaknya mayatnya itu ya dicor, berarti kan gimana itu prosesnya kalau kayak gitu autopsinya dok? Boleh dijelasin dok? Ya, yang lagi viral ini Mbak ya. Iya. Ya, dia sebenarnya dari berbagai macam cara pembunuhan ya. Dan Hmm. biasanya memang dokter forensik itu menangani orang-orang mati yang matinya itu tidak wajar ya. Yang mati yang Hmm. kalau mati wajar mungkin langsung dikubur, didoakan ya. Tapi kalau mati yang tidak wajar karena suatu pembunuhan atau mungkin bunuh diri atau kecelakaan mungkin itu butuh suatu pemeriksaan terlebih dahulu oleh dokter forensik. Nah, seperti halnya yang kemarin terjadi ya, jenazah Iya. pembunuhan setelah itu kok jasadnya atau jenazahnya dicor itu ya, seperti apa gitu ya. Ya itu salah Iya. satu trik dari bagaimana menyembunyikan Memanipulasi. suatu Hmm. jejak ya. Iya Termasuk iya ada iya. juga yang biasanya itu dibakar juga ada, terus ada juga yang di Solo kemarin sempat Dibakar. ditenggelamkan, ada Oh. juga yang mungkin dimutilasi ya, Iya. banyak juga ya seperti itu. Tapi mungkin kemarin kan agak dicor ya. Bagaimana untuk pemeriksaannya? Sama seperti pemeriksaan jenazah pada yang lainnya, kita ambil dulu, kita bongkar cornya, Hmm. kemudian yang pertama kita lakukan adalah identifikasi. Identifikasi personal ya. Identifikasi personal itu siapa sih sebenarnya jenazah tersebut Ibu ya. ini. Iya. Apa namanya identitasnya siapa gitu ya. Kalau pasien hidup mungkin kita bisa tanya ya, namanya siapa Pak? Pak Joko, Pak Slamet. Nah, kalau mayat kan nggak tahu. Ya kita bisa tanya, cuman mayatnya nggak bisa jawab Jawab. ya. Kalau jawab serem dong. Jangan. Ya, setelah Siap. Iya. identifikasi, apa namanya, setelah tahu identitasnya, baru kita cari biasanya penyebab kematiannya, Mbak. Penyebab kematiannya itu seperti apa? Apakah mungkin karena suatu trauma atau suatu pukulan atau mungkin karena suatu diracun dulu, terus setelah itu mati baru dicor Hmm. atau mungkin dicor hidup-hidup, Iya. dicor dalam keadaan hidup itu juga bisa juga ya. Jadi itu nanti dicari penyebab kematian pastinya. Gitu, Mbak. Wow. Keren ya dok ya. Maksudnya bisa tahu nanti itu gara-gara apa. Wow. Saya pengen belajar cuman kayaknya udah terlambat. Udah umur segini. Oke. Dok, oke, back to judul kita ya. Autopsi untuk peradilan. Nah, kita di awal itu udah sempat teredukasi dok kalau ternyata dokter forensik ini tidak hanya sekarang kayak di apa ya, tidak aja menangani kasus-kasus misalnya untuk mayat-mayat saja. Jadi kan orang banyak yang tanya ngapain sih dokter forensik gitu ya. Ternyata banyak yang kasus-kasus apalah pembunuhan, apapun itu keracunan. Jadi peradilan ini melibatkan kerjasama dengan dokter forensik. Nah, autopsi untuk peradilan ini sendiri apakah ada jenis-jenisnya dok sebenarnya yang dilakukan? Ya, otopsi untuk peradilan itu maksudnya mungkin Mm-mm. lebih ke ngapain sih ya sudah Iya, mati gitu mungkin sudah jenazahnya arwahnya sudah tenang gitu kok harus di diperiksa ya mungkin diotopsi lagi benar. harus Iya. di apa istilahnya bedah mayat lah ya di kalau bahasa Jawanya itu diodel-odel ngapain gitu ya. Mhm. Ada juga mungkin Iya. beberapa keluarga dari korban atau pasien itu tidak setuju ya. Terakhir. Ya, sebenarnya ini adalah bagaimana kita mencari suatu barang bukti ya. Jadi kalau autopsi atau pemeriksaan pada jenazah itu tidak lagi memeriksa korban tapi kita memeriksa barang bukti ya. Di mana barang buktinya nanti yang
ditemukan barang bukti yang diperiksa, hasil dari pemeriksaan itu akan berfungsi sebagai alat bukti yang sah yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di pengadilan. Nah, pengadilan ini kan tentunya melibatkan dari tersangka, terdakwa, terus saksi-saksi, mungkin jaksa dan penyidik. Begitu, Mbak. Oke, berarti kalau saya boleh tangkap, misalnya kalau ada suatu kejadian gitu ya dok dalam peradilan yang di dalam kejadian itu ada korban, maka kemungkinan besar akan ada kerjasama dengan dokter spesialis forensik, bener nggak dok? Itu gitu maksudnya? Ya, ya benar sekali Mbak. Jadi memang dokter forensik tidak bisa bekerja sendiri ya. Jadi ketika ada mayat, terus tiba-tiba dokternya memeriksa, terus langsung keluar hasilnya itu eh, kurang valid lah ya, karena kita juga melibatkan dari penyidik kepolisian untuk pemeriksaan TKP, terus pemeriksaan saksi-saksi mungkin ya, terus pemeriksaan mungkin tersangka-tersangka yang lain, dan nantinya salah satu komponen dari alat bukti tersebut adalah jenazah yang diperiksa oleh dokter ahli forensik. Oke, oke dokter. Nah, biasanya dok boleh kasih tahu nggak, sempat nggak ya 20 menit ngomongin 3 kasus deh, kalau sempat 5 kasus apa yang pernah dokter tanganin untuk peradilan, dan nanti itu prosedur identifikasinya, otopsinya gimana sih dok? Ini kayak lagi nonton film thriller nih saya, penasaran. Iya, ya. Kalau dari kasus sebenarnya banyak ya Mbak ya, cuman yang sering mengena itu adalah suatu pembunuhan, kebanyakan suatu pembunuhan ya. Pembunuhan yang melibatkan misalnya itu jenazahnya sudah membusuk ya. Hmm. Jadi memang forensik itu kerjanya tidak ada gawat darurat Mbak, nggak ada cepet-cepetan ya. Kalau istilahnya dari kedokteran itu situ itu segera harus dikerjakan itu nggak ada, karena mungkin kan jenazah pasiennya udah mati ya. Iya, Karena nggak mungkin mati lagi gitu ya. iya. Tapi bagaimana kita memeriksa secepat mungkin, karena kita berpacu sama yang namanya pembusukan jenazah gitu ya. Oh, oke. Jadi kalau misalnya jenazahnya sudah membusuk, tetap bisa diperiksa, cuman nanti biasnya atau hal-hal yang rancu akan semakin banyak, karena mungkin kalau misalnya ada perdarahan karena suatu pembusukan, mungkin akan menjadi hilang. Luka-luka yang harusnya bisa kita identifikasi kalau ada pembusukan, lukanya jadi sembuh gitu. Kalau pada jenazah kan begitu. Jadi sebisa mungkin harus segera dikerjakan. Oke. Kasus lain ada nggak dok? Yang peradilan tadi satu kan pembunuhan tuh, yang misalnya ya kayak tadi pembusukan, ya kita tuh penasaran banget nih. Kan orang Indonesia suka banget ya kalau baca-baca berita kayak gitu-gitu loh dok. Ya, kalau dari kasus mungkin yang sedikit agak mengenai itu pernah ada suatu kasus mutilasi, Mbak. Jadi mutilasi ya, mutilasinya itu dia dipotong kepalanya, terus dipotong kedua telapak tangannya, dan sampai saat ini Nggak tahu. tidak teridentifikasi siapa dia. Ya. Kita sempat ambil sampel DNA-nya, cuman nggak ada pencocokannya. Maksudnya adalah tidak ada anggota keluarga yang mencari. Jadi kita nggak bisa mencocokkan DNA-nya ini apakah benar dari itu apa enggak. Ya, dan itu ya sempat, ya itu sudah kira-kira beberapa tahun yang lalu ya, tapi masih sempat mengena juga. Oke. Nah, dok, coba tadi kita juga sempat ngobrol ya dok ya. Boleh di-sharing dikit nggak dok, kan autopsi untuk peradilan. Mungkin ini agak melenceng ya. Kalau peradilan kan mungkin rata-rata korbannya udah tidak hidup ya, atau misalnya dalam keadaan mati. Benar nggak dok kalau dalam peradilan? Oke. Iya, Nah, ya, bisa. kalau boleh tanya nggak dok, kalau autopsi hidup itu gimana dok? Karena kemarin kita belum sempat bahas ini. Ya, jadi untuk otopsi itu biasanya kita identikan dengan bedah mayat. Tapi kalau yang visum luar sama korban hidup itu kita panggil dengan namanya visum ya Mbak ya. Ya, jadi kalau visum sebenarnya sama juga ya, sama kayak misalnya pada kasus-kasus yang misalnya di luar pembunuhan ada KDRT ya, yang mungkin beberapa bulan kemarin ada yang artis yang di KDRT itu ya. Nah, KDRT kan juga
Iya, butuh iya. suatu bukti ya. Lah terus kenapa harus divisum? Jadi misalnya ada luka ya Mbak ya, luka di dahi ini ya, dahi karena suatu pukulan gitu ya. Mungkin mungkin ditampar suaminya atau mungkin dipukul sama tetangganya gitu. Nah, luka Iya, ini akan segera sembuh ya. Luka ini betul. akan segera sembuh. Nah, sebelum sembuh dicatat dulu oleh dokter ya, ditulis dalam suatu laporan di mana luka tersebut akan menjadi suatu barang bukti, alat bukti juga. Ya, Oh. jadi kan ya, kan nggak mungkin loh luka ini dibawa-bawa ke pengadilan ini loh Pak Hakim lukanya gitu kan sebagai alat Iya. bukti bahwa saya telah di KDRT kan mungkin kan sudah beberapa bulan mungkin sudah sembuh lah. Dari pencatatan dokter itu bisa membuktikan kalau luka tersebut pernah terjadi. Begitu untuk Hmm, biasanya untuk oke. korban hidup. Oke, Dok. Nah, tadi berarti visum visum itu sendiri termasuk kategori dalam otopsi sebenarnya, Dok ya? Ya, jadi otopsi kategori visum hampir sama sih Mbak, cuman bahasanya aja ya, visum dan otopsi. Ah, coba coba jelasin, Dok. Otopsi itu dalam bahasa medis kedokteran emang otopsi atau sebenarnya ada definisi lainnya, Dok? Otopsi lebih kepada ke bedah mayat sih ya. Kalau Oh, visum adalah suatu visum kan visual ya. Jadi apa yang gitu. dilihat dokter kan namanya visum et repertum. Ya, apa yang dilihat oleh dokter lalu dilaporkan atau repertoire. Repertoire itu kan dari bahasa Belanda juga ya, visum et repertum. Jadi apa yang dilihat dokter kemudian dilaporkan. Itu visum et repertum. Tapi kegiatannya namanya otopsi. Hmm, otopsi, oke, oke. Nah, lanjut, Dok, soal otopsi untuk peradilan ini. Kesulitan apa sih yang biasanya dokter temui? Memang tadi kesulitannya pasti mencari identitasnya, Dok ya. Tapi mungkin apa ya boleh? Karena kan kami nggak di lapangan, jadi kami nggak tahu mungkin hal kecil yang dokter rasa ini nggak perlu dijelaskan, boleh dijelasin nih, Dok. Kesulitan-kesulitan di lapangan itu kayak apa? Ya, baik, Mbak. Ya, memang kesulitan apa ya? Yang pertama tadi ya mungkin ketika jenazah atau korban itu busuk ya. Busuk itu walaupun itu korban ini polisi sudah mengatakan ini jelas dok korban pembunuhan sudah ada tersangkanya, tapi bagaimana ini membuktikan gitu. Sementara jenazahnya sendiri sudah busuk. Waduh. Ya, terus ya kita sebagai dokter forensik memang ada beberapa keterbatasan ya dalam melihat suatu pembusukan atau kerusakan tersebut. Jadi ya apa adanya saja kita laporkan kepada penyidik walaupun minimal. Itu biasanya yang susah seperti itu sih. Berarti apa ya? Berlomba dengan waktu ya, Dok. Iya. Maksudnya Nah, berarti semakin mm, cepat ditemukan peluang untuk identifikasinya semakin besar berarti ya. iya, Asalkan dalam keadaan itu tetap ya, tetap formulanya. Oke. iya. Walaupun juga misalnya di apa namanya disimpan dalam lemari pendingin, Mbak ya. Misalnya jenazah datang ya korban pembunuhan, oh udah besok aja dikerjakan. Sementara sekarang dimasukkan lemari pendingin dulu atau mungkin diformalin dulu. Ya, itu juga hasilnya lain ya. Oh, Walaupun sudah diformalin kan awet atau masuk bisa kulkas diubah. itu kan juga awet juga, tapi Iya, hasil yang iya. didapatkan juga lain juga. Iya ya. Aduh. Nah, eh, Dok, tanya lagi, Dok. Kalau misalnya nih, kayaknya dulu sempat dijelasin deh. Kalau misalnya keluarga tidak setuju untuk ada otopsi, asalkan dokternya punya surat dari peradilan atau dari peradilan lah kita bilang, Dok. Itu berarti apa ya, Dok, ya sah ya untuk diperiksa? Ya, jadi tadi ya memang yang kita periksa bukan lagi pasien ya, tapi Oh, yang kita periksa adalah barang bukti ya. oh, Makanya oh kalau itu misalnya, pentingnya. jadi kalau keluarga tidak setuju, malah nanti menjadi suatu pertanyaan, nah, jangan-jangan keluarganya terlibat nih dalam Oh, pembunuhan ya, iya, iya, gitu. iya, iya. Tetap kita Oh iya periksa benar-benar. walaupun sudah ada perintah dari penyidik, Pak. Oke. Jadi itu ya teman-teman, mungkin kemarin kayaknya itu belum dijelasin nih, karena itu jadinya sekarang udah barang bukti. Oke. Lagi, Dok, misalkan nih, kalau kesulitan yang mana sih, Dok, kalau boleh dibanding-bandingin gitu ya, misalnya antara jenazah yang korban kebakaran gitu ya, misalnya sama korban pembunuhan,
atau korban pembunuhan yang masih utuh ya dok, korban pembunuhan yang dimutilasi, atau sama korban yang udah membusuk itu, kalau tingkat kesulitannya di rankingin mana dok? Jangka waktunya sama Ya, nih, misalnya yang paling sulit kebakaran kan karena dipikir udah habis semua ya dok ya. ya, ya tetap kalau yang namanya jenazah rusak walaupun kondisinya terbakar ataupun kondisinya sudah busuk sebenarnya sama sih Mbak kesulitannya ya. Iya. Tapi bagaimana kita mencari ya, mencari suatu luka, mencari identifikasi ya, identifikasi personal misalnya dia punya tato atau mungkin anting yang masih belum terbakar atau belum membusuk, kita bisa Oke. mengidentifikasinya. Oh, berarti apapun yang ada di tubuh jenazah tersebut itu adalah alat bukti untuk otopsi ya dok ya. Iya, Hmm. untuk identifikasi terutama ya. Identifikasi. Oke, dokter. Dok, coba ini ya, mana sih ada pertanyaan tadi satu ya. Teman-teman kalau mau tanya boleh loh. Mungkin kalian banyak pertanyaan yang mitos-mitos fakta bener nggak kalau di ini gini-gini nanti deh. Kita coba dulu dijawab dok dari ada @rohani underscore Deprianti. Dok, saya mau tanya kenapa ya waktu visum korban pencabulan anak anak pria remaja yang menghadapinya banyak banget dokter cowok kan bisa membuat trauma tersendiri pada korban. Mungkin dikasih tahu alasannya kali dok, mungkin biar nggak salah paham. Ya, ya, baik. Terima kasih pertanyaannya dari Rohani Debrianti. Ya, sebenarnya bukan masalah dokternya cowok atau cewek ya, tapi yang standby siapa ya. Iya ya, Dan memang betul kalau betul. yang standby siapa dan misalnya dan yang apa jadwal jaganya ya tergantung dari jadwal jaganya siapa. Tapi tetap kita prioritaskan untuk keselamatan korban ya karena untuk visum hidup hal yang pertama kita lakukan adalah manajemen pasien ya stabilisasi pasien ya. Nah, misalnya korban pencabulan atau pemerkosaan misalnya masih dalam trauma dan ketika kita mau memeriksa misal masih dalam keadaan depresi dan tidak bisa kita periksa ya udah Nggak bisa. tidak kita periksa karena keselamatan pasien tetap nomor satu ya daripada nanti kita periksa tapi terus malah nambah trauma malah dokternya kena tendang apa gimana kan malah jadi berapi gitu ya. Eh, Mungkin bisa menjawab dari Pak ya. Rohani. Dan mungkin ini dok, boleh di-share nggak dok? Misalnya gini, untuk visum sebenarnya itu regulasinya gimana sih dok? Mungkin banyak yang kalau nggak punya pengalaman kan nggak akan tahu ya. Kalau proses visum itu sebenarnya gimana? Apakah harus temani kalau di bawah umur? Apakah harus ada apa gitu teman perwakilan? Ya, untuk visum sebenarnya nggak ada sih Mbak ya. Jadi memang bagaimana korban sendiri ya, biasanya korban, halo tes, masih join? Ya, bagaimana kita apa ya, korban misalnya habis terkena suatu trauma ya, terkena suatu pukulan atau mungkin setelah diperkosa apa yang kita lakukan tetap kita ke dokter dulu atau ke layanan kesehatan dulu untuk meminta suatu layanan visum. Ya, setelah dari dokter akan mengarahkan kepada kepolisian atau kepada penyidik laporan. Nah, dari laporan kepolisian ini visum tadi adalah salah satu alat buktinya. Apakah suara Oke, oke. Dengar dok, tadi agak putus sinyal saya sih lebih jelek. Dan sekarang suara saya dengeran dok? ya terdengar Mbak? Putus-putus Udah juga ya, ini. oke. Oke. Ini memang putus-putus nih. Padahal Solo Jakarta deket ya dok ya. Oke, ini ada lagi ya dok ya pertanyaannya. Ini kayaknya dari tempat sejawat, jadi ada dari @josafat Sinaga. Pertanyaannya adalah dok izin bertanya untuk visum yang berkaitan dengan perkosaan seperti pemeriksaan vulva, vagina dan lain-lain. Apakah boleh dilakukan dokter umum atau harus spesialis OBGY? Nuwun dokter. Oh ya ya. Nah ini Dr. Yosafat ini juga menangani masalah
hukum ini kemarin juga ikut demo tentang RUU ini kayaknya. Ya, mungkin bisa saya jelaskan Ayo deh. untuk dokter umum bisa melakukan pemeriksaan pada korban hidup ya, bisa, dan untuk pada pemeriksaan jenazah, pemeriksaan luar ya. Jadi bagaimana dokter umum tetap bisa melakukan tergantung dari penyidik tunjuknya kepada siapa. Jadi nanti misalnya ada sejawat-sejawat dokter umum yang di sini bergabung, harus bisa juga ya, karena ketika harus ditunjuk oleh penyidik dan itu sifat secara hukum ya, tetap bisa harus melakukan suatu visum orangnya. Oke, berarti sebenarnya boleh ya dok, maksudnya, dan nanti kalau perlu untuk rujukan ke dokter spesialis akan boleh juga dilakukan oleh dokter umumnya, begitu berarti ya? Ya boleh, boleh sekali Mbak ya. Oke. Dokter objin juga Ini boleh. yang saya nih dok. Semoga menjawab ya, dokter ini dokter Jasa gitu ya. Oke, next. Next ya dok, terakhir nih. Ini Boleh. sebenarnya kenapa sih? Pertanyaan terakhir ini dari Sony Gunawan. Pertanyaannya adalah, izin bertanya dok, pada kondisi apa untuk dokter umum boleh melakukan otopsi? Nah, ini kayaknya lagi ini ya, lagi uji dokter. Ya, lagi ujian ini ya. Ya, Ini uji dua dok, monggo. baik sini Mbak. Terima kasih ya Mas Sony Gunawan. Mungkin ini sejawat dokter juga ya. Ya, dokter umum boleh melakukan otopsi sampai kepada bedah mayat jika tersebut masih ada. Jadi tetap harus mana kita bisa melakukan suatu otopsi. Otopsi kayaknya misalnya ada operasi apendisitis atau mungkin operasi sesar, itu juga bisa diumum ketika berada di suatu wilayah yang terpencil, mungkin pelosok ya, di Indonesia yang mungkin kekurangan dokter, dokter umum bisa melakukan itu. Boleh-boleh saja. Iya, Itu ya, Mas Sony. ya, sesuai, maksudnya sesuai kemampuan. Iya, tetap benar sih, itu lebih banyak. Oke, hai dokter Sony, semoga menjawab ya. Oke deh. Dokter Sony, terakhir deh dok, ini sebenarnya ngobrol forensik itu ternyata seru banget ya, setelah saya kemarin ngobrol pertama kali, lalu di kedua kali sama dokter Novi gitu. Iya, ternyata seru banget. Nanti mungkin next time kita bisa bahas yang lebih rinci lagi. Mungkin dokter boleh konsultikan gitu ya. Sebenarnya apa sih yang perlu diketahui sama kita sebagai orang awam terkait misalnya nih, kita misalnya menemukan ada jenazah atau ada tubuh yang tidak diketahui, padahal kan sebenarnya jika kita lakukan sesuatu itu bisa mempengaruhi hasil pemeriksaan yang nanti dokter lakukan. Sebenarnya apa yang harus kita ingat dan gimana biasanya kita harus bertindak, dok? Ya, penting ini pertanyaan yang bagus dari Mbak Ivo. Ya, gimana kalau kita misalnya mengetahui teman kita di kos tiba-tiba meninggal gitu ya, atau tetangga kita tiba-tiba ada meninggal terus dengan luka tusuk di dada gitu, wah kan ya jelas-jelas itu suatu luka yang atau kematian yang tidak wajar. Apa yang kita lakukan? Lapor polisi. Kita lapor polisi dimanapun. Jangan kita terus membawanya, misalnya kita ya menyelamatkannya atau membawa ke rumah sakit. Tapi kalau kita yakin dia udah mati, apa yang kita lakukan tetap kita harus lapor polisi. Dan kita sebisa mungkin jangan mengubah TKP ya. Karena nanti kan apa namanya dari polisi akan melakukan olah TKP, terus apa namanya, dan mungkin kita sebagai orang yang mengetahuinya akan dimintai keterangan dari saksi ya, keterangan sebagai saksi. Dan jangan takut kalau misalnya jadi saksi karena kita ngomong apa adanya saja ya. Banyak teman-teman yang mungkin sejawat dokter juga ketika melakukan visum dia ragu-ragu atau takut ya. Kalau misalnya nanti keseret-seret juga kok ya, tenang aja. Maksudnya semuanya ada proses hukumnya dan apa yang kita bicarakan di pengadilan itu akan sangat berarti nantinya. Iya, setuju dok. Oke.
Itu dia teman-teman ya, jadi jangan merubah TKP karena kayak tadi kata dokter ya, saya waktu itu juga saya baru tahu, oh ternyata sepenting itu ya maksudnya TKP itu untuk mungkin penyidik, untuk dokter forensik gitu ya, untuk mengetahui identitasnya itu. Oke, dokter, terakhir deh, ini pertanyaan, kayaknya dulu pernah ditanya, cuman saya pengen nanya ini ke dokter nih. Dokter pernah kayak ngalamin ini nggak sih, mistis-mistis gitu? Aduh, udah capek dia, Bos. Ya, ya, ya. Wah, ini pertanyaan yang sering muncul ini ya. Ya sebenarnya kalau hal mistis sih eh, kebetulan belum pernah, Mbak. Belum Tapi sebenarnya pernah. saya ini orangnya penakut ya. Jadi jadi misalnya saya harus otopsi sendirian, sendirian dengan jenazah dalam suatu ruangan tuh Hmm, saya juga nggak mau ya. ya Ya, ampun, ih pilih ngeri enggak banget. juga. Misalnya jenazah sudah selesai otopsi, terus kemudian di kafan, saya harus cuci tangan di samping jenazahnya, saya pilih keluar, Mbak ya. Ya Ya ada dok, saya juga beberapa, ya gitu. memang belum ada hal-hal mistis yang menghantui. Misalnya saya didatangi arwahnya yang setelah saya otopsi itu, alhamdulillah belum pernah ya. Oh, Kalau jadi pernah sendirian ya? Kayak gitu, periksa-periksa gitu ya dok ya? ya, ya tapi saya belum pernah, Mbak. Aduh, ih, ya dok, semoga aman-aman aja ya, maksudnya. Ya Aman, semoga aman saja ya. semua semua kasus yang dokter tanganin atau semua nanti ada apa ya identifikasi yang lagi dokter lakukan dan dokter-dokter lainnya semoga apa dipermudah gitu ya. Karena mungkin terakhir lagi dok, saya nanya lagi. Amin. Kalau untuk jenazah yang misalnya kayak tadi kan sudah dapat nih hasil otopsinya, cuman memang belum ketemu aja nih dia ini siapa, karena tidak ada yang melapor, tidak ada yang mau mencocokkan sama hasil yang sudah dokter dapatkan. Nasibnya itu biasanya gimana dok? Kan orang Indonesia Oh. penasaran itu ya. Oh, Ya, jadi kalau sesuai dengan apa namanya dari kepolisian ya memang kita kembalikan kepolisian lagi ke penyidik dan dari kepolisian akan menyerahkan biasanya ke rumah sakit ya untuk dimakamkan. Jadi 2 kali 24 jam ketika tidak ada identitasnya kita bisa memakamkan dalam nama Mister X atau Mrs. X ya. oh, Jadi misalnya udah 2 kali 24 jam ya disimpan dalam lemari pendingin gitu ya. iya. Kalau nggak ada laporan kehilangan, nggak ada yang nyari, nggak ada yang itu, kita bisa memakamkannya. Ya daripada nanti kasihan kan ya lama-lama di lemari pendingin kedinginan gitu ya. Kita kuburkan dengan layak Oh, teman. oke. Berarti itu 2 kali 24 jam setelah hasil otopsinya keluar dok. Setelah hasil otopsi keluar atau setelah ditemukan biasanya. Bukan penyebabnya ya, Hmm. penyebab kematiannya. Ya. Oh, saya baru tahu ini. Oke, oke. Ya, thank you dokter. Saya udah gak penasaran lagi. Tapi masih banget saya penasaran. Tapi next time kita akan ngobrol lagi. Baik. Oke, dokter Novi, terakhir mungkin ya terakhir terus. Kalau kalau saya dan teman-teman pingin ngobrol-ngobrol sama dokter Novi, misalnya lagi di Solo ataupun di luar Solo, bisanya ketemu dokter Novi kalau di Solo di mana tuh dok? Ya, silakan di Rumah Sakit Dr. Muardi bisa ya atau di Rumah Sakit UNS. Ya, kalau UNS. misalnya cari di mana tetap ya di kamar mayat ya. Langsung Takut. menuju kamar mayat dan nanti ketemu saya insya Allah. Mungkin kalau teman-teman juga butuh kayak rekomendasi untuk visum, mungkin nanti bisa dibantu sama dokter Oh Novi gitu ya. Mungkin ada iya, kenalan gitu, mungkin dengan dokter Novi sendiri. Baiklah, dokter sangat Novi, makasih diizinkan. banyak. Sharingnya seru sekali. Ini harusnya malam Jumat sih kita sharing ini dok, biar tambah seru. Forensik dok. Ya, Oke, semoga dokter dan rekan-rekan lain kayak tadi semangat terus dalam menjalankan apa ya tanggung jawabnya, dan untuk teman-teman yang nonton terima kasih juga untuk antusiasnya malam ini teman-teman. Dokter Novi juga terima kasih udah join. Kalau gitu nggak kerasa kita harus udahan dulu karena kita mau istirahat, dokter Novi juga mau istirahat. Nah dokter Novi dan saya harus pamit teman-teman. Terima kasih dokter Novi, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu besok malam. Dadah, terima kasih dokter. Selamat ya, malam. terima kasih Mbak Ivo, terima kasih TikTok ya. Salam masih kecil di belakang dok. Dadah. Ya, ya terima kasih. Monggo, monggo.